Voice of Batak, POB. Kurasa na ko lanao na suku-sukun. Wasa adong lagu ita buat adong adong na terkenal, bahkan adong na belegenda. Jadi alani dengan saya ingin mencoba mengotak-atik isi dari sebuah lagu yang populer. Katakanlah sebuah lagu yang saya angkat dari Daka Huta Galung yang berjudul Didia Rokapi. Kurasa na kadang visual mana semua foto lagu. Kita nama nonton pasti sudah memfoto. Kita coba tak rekor jo. Haruna menarik di dalam syair di lagu. Haruna masih gor-gor di roham. Ale inang pangitu. Hata nama si gor-gor. Menurut kaji, ini sejenis metafora. Marsi gor-gor, bahasa Indonesia nanti marsi gor-gor nanti. Sering kita dengar manggor-gori loh. Antar adong mau hubungannya dot palason. Adong maison api. Adong dihoduhun gorna. Lebih cenderung manggor-gori ai. Kata marsi gor-gor dekat pada makna emosi negatif. Seperti kegelisahan, busisau, lomos, magiar, karena macam itu, alai negatif. Bahkan agak bersinggungan di mana dohot ada kata dendam, tetapi bukan dendam kepada siapa. Daka memilih kata ini menjadi sebuah hal yang dramatis. Marsi gor-gor, sebuah keinginan yang sangat kuat, namun di luar kuasanya untuk mewujudkannya. Kurasa soalnya cara untuk membahasahon hata masih gor-goron. Alai mana tahu dong pendapatnya kadongan. Bodoh di kita diskusi on. Ale inang pangitubu. Ini adalah sebuah sentuhan sentimental. Mulai dok kunjol mahalak bataki kasar narak situ jo. Awalana sangat sentimen do halak batakon. Unang ijuluk sahibna. Inang Pangitubu adalah sebuah sosok yang sangat sentimen di dalam diri orang Batak. Itu tidak bisa tidak. Nah, persoalan di dalam lagu ini adalah persoalan seorang ibu yang gelisah. Wasa ho marsa, wasa ho saya tangis. Ada juga hubungannya. Inang Pangitubu wasa sampai mana begitu sentimen di dalam diri orang Batak. Ternyata punya filosofi yang sangat mendalam. Ada hubungannya dengan perempuan, empu, oppu. Jadi sahabat leluhur walaupun ada hata inang Pangitubu. Inilah yang membuat lagu ini menjadi sebuah memiliki sebuah bobot yang sangat mendalam. Yang kedua adalah marsak. Marsak. Ada marsak kate. Marsak kok ada mah hubungannya dohot nalungun. Alai dan lungun. Beda dohot na marsahi. Beda dohot na sakit hati. Tapi dia memilih kata marsak, umbay sa marsak. Lalu marsak itu apa? Ayo kita bahas dulu. Hampir mendekati makna dok nirona. Alay dan namatea. Tekanan batin yang tidak terbahaskan. Mungkin demikian yang lebih singkatnya. Kalau ada yang lebih pas, kasih komen. Atau ada yang menarik di dalam bahasanya. Pabua matuau alan. Pabua majutuau anak perempuan. Secara filosofi ternyata ini mengandung sebuah makna yang filosofis di dalam peradaban orang Batak. Anak konmo. Kenapa tidak disebutkannya tuau borumo? Kenapa? Kenapa dia memilih anak kon? Ternyata itu menunjukkan posisi sudah pasti yang menyanyikan lagu adalah perempuan, bukan laki-laki. Karena anak kon adalah sebutan untuk anak perempuan. Nanti bisa kita bahas dalam kontes-kontes yang berikutnya yang ada hubungannya juga dengan kata muli, ada tubuh, ada sorang, ada hubungannya ternyata dengan hata anak konmon. Tapi dalam video yang berikutnya aja lah nanti. Nah di ayat 2, posroham, nauluak kudusudi, tumanangahanani dokmi. Si gadis ini mencoba membujuk dan meyakinkan ibunya asalkan dia jangan lagi menangis. Lalu dia bertanya kembali. Unang saya tangis so, unang saya marsak.
Pengertian unang di sini bukan jangan, tetapi supaya tidak lagi. Nah, di song-song kadang-kadang dan tapi kiri di dalam syair-syair ternyata ada sebuah bobot pilihan kata yang khusus dipilih oleh seorang komponis untuk mengisi syair dari lagu. Oke, yuk cukup dulu mengenai ayat 1 dan ayat 2. Yuk kita ke selanjutnya. Mulidaina. Ternyata disinilah sudah muncul inti persoalan. Ternyata bukan persoalan ibunya. Itu adalah persoalan si gadis tersebut yang ditangisi oleh ibunya. Disommai mana masalahnya. Makanan lagu on begitu kuat. Seakan-akan masalah itu adalah masalah ibunya. Ternyata adalah masalah pribadi oleh seorang yang bertanya itu. Muli. Sebenarnya lapatan nihata muli, mulak doda. Mulak. Mula diutanami. Najulu mamuro. Muli mahita. Atar setongau namun. Muli dodijo. Berarti hata muli adalah mulak. Loh, mula nak buru muli. Berarti mulak. Itu dia mulak, itu dia. Nanti kita bahas ini. Dalam sekali. Nah, tapi hingga usah dulu kita bahas mengenai pengertian khusus filosofi dalam hak kata muli. Kita lihat dulu pengertian dalam sosiologinya. Bagaimana dampak di dalam masyarakat Batak ketika seseorang itu tidak menikah, apalagi wanita. Itu ya. Ini ada hubungannya dengan sosial yang sangat luas. Mulu sahala anak boru dan muli. Adong menghubungannya dohot. Keluarga, keturunan, agama, usia, dan lain sebagainya. Menjadi buah bibir mau non dipacur. Di persuana, terus mau menjadi hata-hata nisol. Jadi dah tahan orang tua nama beliau. Inilah menjadi titik persoalan dari dalam lagu ini. Tapi apa dibilangnya? Dan nasuulu awinan. Ini dalam syair berikutnya. Alai di dia rokapi. Dia menekan ini sangat kuat. Dan pertanyaan ini ditekankannya 2 kali. Rokap, oma, masalah nasuruduk misalnya. Ada rokap. Bahasa Inggrisnya destiny. Bahasa Indonesianya jodoh. Tapi ternyata ini adalah sangat religius. Berhubungan dengan wilayah Hade Bataon malah. Muncul pertanyaan. Sudah ada jolma ada rokap nah? Coba kita jawab. Boy do sirang daging alai marokap toti. Sirang daging alai marokap toti boy do. Adong do jolma nama te rokap mah. Coba kita jawab satu-satu. Isi hama mereng rokap. Isi hama mereng todi. Isi hama mereng sepasang todi nama rokap. Aduh. Dan masih banyak pertanyaan yang muncul tentang teka-teki dari satu kata. Rokap. Dan sangat mistis. Nungatun loja au mengalului. Dan jumpa ngau. Nahot dia. Nah, sonari. Pertanyaan. Si dulu ada rokap. Apakah harus hot, manang cocok, manang dame di jemuna, baru digoreng merokap? Susah dijawab. Bagaimana kalau ribut terus di rumah, tapi sampai matua mereka sama, sampai berapa hopu, merokap boy, hampir ribut terus. Bahkan ada orang maduli-doli, hacin, rokap poin, waduh. Mana muncul prediksi? Untuk menganalisa lagu, mana mungkin muncul? Ada memilih itu anon. Maka ada merokap pun. Sangat banyak pertanyaan yang muncul dari hanya satu kata rokap. Coba bayangkan. Inilah yang dibahas oleh Daka Hutagalung dari segi syair. Diangkatnya persoalan ini. Nah, selanjutnya. Sopa bahenan nahumura. Ale buasa ikut sirang. Buasa ikut sirang. Nah, isomai mana musik. Dari ungkapan ini ternyata. Hiadoi mana mardongan dengan serius. Dohot haholongan. Ada merokap todina. Terkenang kembali. Coba bayangkan. Di situ ditanya mamanya dia. Itu tersingo bagaimana tuh haholongan di rohana. Coba seandainya kita membayangkan ini. Namun pencipta lagu ini tidak cengeng untuk menerangkan peristiwa-peristiwa perpisahan ini. Cukup dia dengan mengatakan. Sopa bahenan nahumuran. Cukup. Tidak kurang, tidak lebih. Sopa baenan nahumuran. Alai buasa ikon sirang. Dia tidak melanjutkan cerita itu kemana-mana.
Yang berarti dia cukup memberi hati dan memberi cinta kepada seseorang yang dia cintai. Tapi masih. Nah, selanjutnya persoalan ini puncaknya bukan ada di situ, tapi ada puncak pada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, bahkan sampai ke hal mistis. Monotung sapata manang sorop, coba ya. Monotung sapata manang sorop. Ini aja kita bahas yuk. Sapata. Ini kata yang sangat dalam, rupanya di dalam budaya Batak. Sapata dohot sorop adalah bahasa yang sangat mistis, misteri, bahkan menakutkan. Sapata bui maduhonon sejenis pembalasan mitodi manang begu alani kesalahan manang pangalahon ni sedapat baik. Mulu perbuatan baik mungkin pasu-pasu doragu warna pasu-pasu. Mulu perbuatan baik alai bohama melawan katana sapata. Tapi saya kurang yakin dengan statement saya ini. Alai sapata ima termasuk dosa nagabe mangis sobut. Itu pengertian daripada sapata. Sorok omusedo. Sorok adalah bahasa begu. Hantu yang bisa sorok di dalam diri orang Batak. Sorok. Adung doha tadi Batak nama dokon. Masih sorowan semua begu sorok inna. Artinya buru-buru. Masih sosowan semua begu sorok. Jadi begu memang udah sorok itu. Ini halap Batak. Nah, sapatanisyo. Dan dia bertanya bukan sama manusia, tetapi kepada Allah. Mula jadi nabulun. Sahat doon tu perdebatan, sahat tu pertodion laguan. Bahaya kalau tidak bahas dengan tidak sungguh-sungguh. Ima oppu mula jadi nabulun. Kalau dia analisa, lebih mendalam bahwa lagu ini diciptakan oleh Daka bukan untuk masyarakat sejamannya. Bayangkan. Dan di zaman di mana itu, tetapi jangan jauh sebelum dia, sebelum Kristen datang. Coba bayangkan. Kenapa? Karena setelah Kristen datang, tidak ada lagi kata oppu mula jadi nabulun. Melainkan menganut kepada oppu mula jadi adalah debata. Di mana oppu mula jadi nabulun tentang rokap mitondi nama jodoh kemana jodoh. Dan sampai selesai lagu ini, satu nasidung lagu nang terjawab di dia rokap ni itu aneh. Gantung. Sampai di situ. Lalu kembali ke pertanyaan, harus apa lagu melegenda? Karena di dalam syairnya syarat dengan makna dramatis, mistis dan dinamis. Atau dramatis. Kita bisa seakan-akan menonton cerita ini, bayangan film ini tanpa pemeran yang nyata. Hanya mendengar lagu ini kita tahu bagaimana film ini. Itulah dramatis. Mistis. Kita bisa melihat hubungan peristiwa ini dengan sesuatu yang religius, misterius, dan tak berujung. Atau happy, no happy ending. Die ending bahkan. Dinamis. Kita tahu dari mana awal ceritanya. Dari ibunya loh. Masak, tangis. Ternyata ada masalah pribadi. Nah, itu hanya ada pada ayat 1 dan 2 persoalan. Setelah itu tidak ada lagi hubungan dengan ibunya. Ternyata pada dirinya. Setelah itu dia lemparkan lagi. Kemana dilemparkan? Kepada leluhurnya. Bukan hanya kepada leluhurnya, tapi kepada Allah. Kepada oppu mula jadi nabulun. Coba bayangkan. Saya tidak mengerti entah apa gunanya kita bahas ini. Tapi hanya saya mengungkapkan hormat saya kepada maestro besar Daka Hutagalung. Bila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Video ini hanya menunjukkan apresiasi, tidak lain tidak bukan. Rasa hormat saya kepada maestro Daka Hutagalung. Bila mana berkenan, mohon ditanggapi dan diberi saran diskusi yang membangun. Ini masih ulasan tentang makna sastra dan puisinya. Di video berikut saya akan coba membahas mengenai ulasan
tentang makna melodi, harmoni, dan dinamika lagu. Semoga bermanfaat. Salam Voice of Batak.